Oke, selamat malam Bapak Ibu semua ya. Bertemu lagi nih, kita update-update market saja ya. Kita ngobrol-ngobrol ya. Nah, mungkin kali ini dibantu sama Civivi ya untuk ini ya. Jadi moderatornya silakan Civivi. Ya, selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah berkenan hadir di acara webinar kami IAI Hints yang kita rencananya mau rutin ya buat update kondisi terkini di pasar ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang obligasi yang berpotensi crash. Saya baca judulnya. Kenapa Andre kamu pilih-pilih judul begini? Nanti nakutin orang. Ini orang pada takut semua gitu kan? Kenapa Dre? Latar belakang dari judul yang dipilih. Kenapa pilih dulu judulnya serem gitu? Judulnya serem ya Ci ya. Ya, Oh, oh serem. nanti isinya mungkin nggak serem lah. Namanya iklan harus klik bait dulu katanya ya gitu kan. Sekarang kan lagi heboh Ci, lagi apa sih yang Hmm. Japan Bond katanya. Sebetulnya ada apa sih Tuh. Bond gitu kan? Nah, Latar belakangnya apa? kondisinya kan pada lagi panas nih. Yang terakhir rame-rame tuh kan yang Bond Jepang katanya tuh kan mau turun tuh. Mm-mm. Ya ini mungkin gak terlalu lama lah materinya. Saya tampilkan saja ya Bapak Ibu ya sambil jalan ya. Ini sudah tampil ya Bapak Ibu ya. Udah. Oke, mungkin izin saya mulai juga. Ya, Civivi, thank you nih. Ini buat Bapak Ibu semua ya, saya ingin update-update sedikit aja buat Bapak Ibu semua ya. Jadi, ngebantu ya untuk, kan banyak tuh news-news dari cerita di luar sana kan sekarang tuh Japan Bond katanya tuh lagi kondisi nggak bagus gitu ya. Takut crash. Kan ada berita seperti itu menakutkan ya. Belum lagi US Bond katanya kan. Udah hutang besar. Nah, saya pengen update biar Bapak Ibu sekalian biar paham apa yang akan terjadi dan menurut perkiraan saya kira-kira apa yang akan mungkin dilakukan oleh bank sentral masing-masing ya. Nah, ini cerita awalnya tuh dari kita ngomongin kejatuhan pasar obligasi ya di depan mata. Apakah akan terjadi? Ya, jadi terakhir tuh ini bermula dari ceritanya tuh si bosnya JP Morgan tuh ya terakhir tuh Jamie Dimon itu ngomong bahwa obligasi akan runtuh katanya tuh akan rusak ya. Bond marketnya crack katanya tuh. Eh, sudah ada keretakan ya dan akan diprediksi menurut si si Jamie Dimon ini tuh ya dia akan turun tajam dan nanti yieldnya akan naik jadi artinya akan crash ya bond market tuh menurut si Jamie Dimon ini gitu. Nah, tapi apa yang perlu kita perhatikan gitu ya sebenarnya tuh ya. Alasan utamanya tuh karena kalau kita bisa lihat ternyata kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya ini kenaikan yield bond US ini sudah terjadi ya, sudah mulai ya. Dari mulai kenaikannya tuh dari tahun 2022 ini sudah mulai naik cukup tajam ya seiring dengan kenaikan suku bunga ya. Jadi artinya tuh kan eh, terjadi inverted yield curve ya. Teman-teman harus tahu ya. Ini yang bondnya yang 10 tahun, 30 tahun tuh naiknya cukup tinggi ya ke atas yieldnya ya. Jadi teman-teman kalau harus paham gini, yield ini naik itu berarti harga bond yang 10 tahun tuh menurun, turun tajam gitu kan. Harga bondnya turun, yieldnya naik. Ya, sebaliknya kalau harganya naik, yieldnya akan turun. Ya, gitu. Nah, seperti supply dan demand ya, teman-teman harus paham bahwa semakin banyak permintaan, harga bond itu akan makin mahal. Semakin mahal, yieldnya harusnya turun. Nah, ini kebalikannya. Ya, karena apa permintaan bond untuk yang 10 tahun ini kurang, ya, akhirnya harga bondnya jatuh sehingga yieldnya naik. Nah, kurang lebih seperti itu logikanya ya, teman-teman harus tahu. Dan ini yield 10 tahun ini tuh naik ya. Penyebabnya apa? Bisa bermacam-macam ya. Nggak mau beli bond itu nggak bisa macam-macam ya. Salah satunya contohnya di tahun 2022-2023 ini ya terjadi kenaikan cukup signifikan ini karena adanya ekspektasi dari Fed menaikkan suku bunga ya dan terjadi kenaikan suku bunga ya. Kalau kita ngomongin dan terjadi pula namanya itu QT, quantitative tightening ya. Jadi di sana tuh periode kenaikan suku bunga pengetatan moneter lah kalau kita sebutnya. Sehingga yield untuk obligasi jangka pendek itu jauh lebih menarik daripada yield obligasi jangka panjang. Sehingga banyak permintaannya tuh switching ke yield ke bond jangka pendek. Ya, nah sehingga yield yang jangka pendeknya itu berbanding dengan jangka panjang itu inverted. Nah, ini yang terjadi ya di market kemarin ya kalau kita ngomongin. Nah, saat ini yield yang 10 tahunnya tuh meninggi ya.
Oke, jadi saya mute dulu ya, Bapak Ibu ya, sebentar. Oke, ini bisa? Oke. Nah, kenaikannya juga merupakan kenaikan yang tercepat semenjak 40 tahun terakhir ya, Bapak Ibu. Jadi nggak ngomongin kenaikannya tuh slow, ya dalam jangka yang mungkin singkat dan cepat. Ya, kalau kita lihat di sini ya, kenaikan-kenaikan sebelumnya seperti kenaikan suku bunga gitu ya, ini tuh kenaikannya tuh nggak setinggi yang waktu di sini, yang saat sekarang. Dan ini sudah melebihi, hampir melebihi yang suku bunga sebelumnya kenaikannya. Dan ini pernah terjadi di 1960-an ya. Kenaikannya cukup tinggi akhirnya kan ke sini. Ya, dan ini belum pernah terjadi selama 40 tahun terakhir. Dan ini baru terjadi lagi saat ini. Termasuk juga kenaikan yield bond ini ya. Kenaikan yield bond ini sudah melebihi dari beberapa tahun sebelumnya. Ya, bahkan sampai tahun 2008 aja tuh ini udah lebih tinggi yield bondnya ya. Untuk yang 10 tahun ya. Bahkan kenaikannya juga cukup cepat dan lebih tinggi, sorry, mirip dengan tahun 1960. Jadi artinya tuh kita harus paham bahwa kenaikan sesuatu yang kenaikan yang tiba-tiba dan cepat ini juga tentu ada namanya itu dampak ya kalau kita lihat. Oke. Nah, kita sebagai note juga di sini teman-teman harus tahu bahwa hutang Amerika saat ini tuh sudah mencapai sekitar apa namanya tuh sebentar ya 36,2 juta US dollar atau kalau kita rupiahkan tuh sekitar 580 ribu triliun rupiah. Ya jumlahnya sangat fantastis ya. Jadi nggak eh, kecil jumlahnya tuh. Kalau kita lihat hutangnya dulu tuh ini sudah kenaikannya tuh hampir berapa kali lipat. Bahkan dulu utangnya sangat kecil, sekarang sudah 36,2. Kalau kita lihat secara persentase dulunya tuh hanya berkisar 10 sampai 15%, sorry 20% ya, 20% dari GDP ya hutang itu tuh. Sedangkan saat ini sudah melebihi hampir 120%. Berarti kenaikannya hampir 6 kali lipat dalam kurun waktu hampir 40 tahun belakangan ini. Ya ini signifikan sekali kenaikannya secara hutang ya. Jadi 20% jadi 124% terhadap GDP dan defisitnya juga sudah hampir menyentuh sekitar 6% ya. Biasanya tuh sekitar harusnya bergeser di 3%. Ya bayangin ya, jadi defisitnya naik, hutangnya juga naiknya sangat gila sekali. Nah, ini yang terjadi ya, sehingga kan eh, hutangnya naik apa? Hutangnya naik itu kan bond nih, gara-gara cetak bond terus kan kalau kita ngomongin. Sehingga kan jadi akhirnya bondnya tuh makin hutangnya makin membesar. Nah, prediksi saya saat ini tuh Amerika saat ini sudah masuk ke namanya tuh periode rising debt trap. Ya, jadi Amerika ini sudah sangat sulit untuk menurunkan lagi suku bunganya. Kalau kita lihat ya persentase secara di GDP-nya kan udah sampai 120% nih kurang lebih ya. Kalau kita ngomongin tadi kan kenaikannya cukup signifikan dan suku bunganya ini padahal sudah turun ya. Nah, kalau kita lihat ya eh, ini sudah mulai naik lagi dan lebih naik daripada tahun sebelumnya kan yang saya bilang tadi ya kenaikannya. Nah, ini yang menyebabkan jadi akhirnya kalau kita perhatikan kira-kira utang yang besar ditambah dengan kenaikan suku bunga, kira-kira menambah biaya bunga nggak? Bakal. Nah, ini yang menyebabkan jadi akhirnya nanti Amerika akan masuk ke rising debt trap. Ya, kalau menurut saya salah satunya ke sana. Nanti kita bahas lebih detail ya. Nah, ini periode kalau menurut saya itu periode riskan ya untuk Amerika sendiri ekonomi. Ya, kenapa? Karena dulu dia bisa menurunkan sempat ya kalau kita ngomongin tuh eh, dia bisa menurunkan suku biarpun di periode sorry di tahun 1990 sebelumnya suku bunga itu bisa berkisar hampir 10%. Dia masih tahan. Kenapa? Karena hutangnya tuh masih kecil secara presentasi dengan GDP. Tapi saat ini berbeda ya. Saat ini berbeda karena GDP-nya dia tuh secara persentase sudah 120%. Nah, itu yang bahaya menurut saya. Ya, oke, kalau sebagai perbandingan juga ya teman-teman harus paham bahwa 1966 ini tuh total debt-nya ini juga kan udah kalau kita lihat rising kan. Dan di sini kita bandingkan dengan base money atau nggak monetary base ya. Artinya tuh uang yang diprinting kan oleh si siapa namanya tuh Fed ya kalau kita ngomongin. Nah, ini ada kelonjakan ya. Dan lonjakannya itu membuat hutangnya tuh lebih gila lagi lonjaknya. Kemarin kan kalau kita ngomongin efek cetak uang itu udah gila kan. Artinya tuh kan semakin cetak uang, semakin membuat inflasi.
ini bayangkan ya, dengan cetak uang, hutangnya dia pun lebih gila lagi. Setiap, kalau kita bandingkan ini hampir bedanya tuh bisa mencapai di tahun 2008 aja tuh hampir 1 triliun itu, hutangnya dia tuh 5 triliun. Jadi eskalasi untuk leverage-nya itu 5 kali lipatnya dibandingkan hanya dari sekedar mencetak uang. Nah, itu yang bisa efeknya bisa teman-teman bisa bayangkan ya dengan utang ini tuh seberapa sedemikian besarnya dikarenakan efek cetak uang dan dia mengambil hutang lagi kalau kita ngomongin. Nah, ini yang bahaya. Dan sepanjang sejarah Amerika itu ternyata hanya bisa menurunkan utang itu sebanyak hanya 4 atau 5 kali saja. Dan yang terakhir itu 2008. Yang sebelumnya ini hampir berapa puluh tahun itu nggak pernah bisa menurunkan suku bunga. Sorry, menurunkan hutang. Bayangkan ya, jadi artinya Amerika secara konsisten menambah hutang terus yang semakin meninggi. Nah, ini artinya apa? Bayangkan ya, kayak kita aja, misalkan sebuah perusahaan atau enggak diri kita pribadi aja, manusia gitu ya. Kita misalkan pinjam ke teman lah, kalau kita ngomongin. Kita pinjam ke teman atau kita butuh modal nih, kita pinjam ke teman. Awalnya kita pinjam 1 juta, dipinjamkan mungkin oleh teman. Dikasih bunganya sekian persen. Terus minjem lagi 5 juta, minjem lagi 10 juta, sampai akhirnya tuh makin besar kita hutangnya. Kira-kira teman tadi percaya atau tidak? Saya yakin pasti tidak. Dan akan demand atau enggak akan meminta yieldnya yang lebih besar. Ya, saya minta suku bunganya lebih tinggi dong, gitu ya. Dan ini diprediksi sama saya, sehingga Amerika ini akan masuk ke periode di mana dia tuh nggak bisa terlalu rendah suku bunganya. Ya, karena tadi rising debt-nya tadi sudah sangat tinggi. Ya, ekonominya apakah bisa sustain atau tidak gitu, kalau kita ngomongin. Ya, kurang lebih seperti itu analoginya. Nah, kita lihat kenapa Amerika bisa masuk ke rising debt trap. Ciri-cirinya kenapa gitu ya. Yang pertama ya, karena hutangnya bertambah dikarenakan defisit yang semakin melebar. Ya, defisit yang semakin melebar ini, kalau kita ngomongin, ini ada yang menarik nih ya. Di sini tuh kita bisa lihat di era, sorry, di apa, kita perhatikan ya. Dari tahun-tahun sebelumnya, di era-era sebelumnya yang di kotak hijau ini, se kalau di saat unemployment rate itu artinya tuh yang banyaknya yang eh, apa namanya tuh pengangguran ya. Yang penganggurannya kalau melonjak, defisitnya itu akan meningkat ya. Di saat unemployment-nya turun, defisitnya akan turun. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Logikanya gini. Di saat unemployment-nya turun, berarti kan ekonomi growing fast. Ya, bagus gitu kan. Ekonomi berjalan, penganggurannya berkurang, sehingga pemerintah bisa mengambil pajak lebih banyak. Ya, yang mengakibatkan pendapatan untuk pemerintah itu akan meningkat. Ya, pendapatan pemerintah yang meningkat ini akan membuat, kalau kita ngomongin tuh, defisitnya akan berkurang. Nah, logikanya di sana kurang lebih ya. Mungkin supaya teman-teman paham ya. Sebentar, ini ada yang mengganggu dulu sebentar ya. Nah, jadi artinya seharusnya defisit itu akan menurun seiring unemployment-nya turun. Betul tidak? Nah, semenjak di era Trump 1.0 dan Biden, hal ini sudah mulai berubah ya, Bapak Ibu. Jadi di saat unemployment harusnya turun, harusnya defisit juga turun kan? Tapi yang terjadi ini defisitnya membengkak, makin membengkak lagi. Biarpun turun, tapi defisitnya tetap meninggi. Biarpun di era Biden maupun di eranya Trump. Nah, ini yang kenyataannya terjadi ya Bapak Ibu semua ya. Bahkan digadang-gadang kan harusnya kan katanya di era Trump ini 2.0 ini kita kan sering dengar berita bahwa Trump ini sedang cut spending katanya tuh. Ingin mengurangi defisit. Nah, tapi kok kenapa? Sedangkan kalau kita lihat faktanya di era Trump 1.0 itu ternyata defisitnya tuh ternyata nggak menurun, tapi malah makin membengkak. Nah, itu yang mengakibatkan jadi akhirnya hutangnya itu tambah besar lagi. Ingat ya, defisitnya membesar, pasti kan untuk menutupi defisitnya gimana? Cetak hutang lagi, gitu kan? Nah, ini yang dilema yang terjadi ya di eranya Trump maupun Biden ya.
Jadi dua-duanya pun juga menambah defisit. Nah, ciri-cirinya kalau kita lihat, kenapa kok defisit ini tuh nggak bisa turun, biarpun di eranya Trump maupun eranya Biden. Jadi artinya mau dengan Partai Demokrat, mau itu ganti presiden, diprediksi ke depan itu Amerika ini tidak bisa apa namanya itu menurunkan lagi eh, apa namanya defisitnya. Makin lama justru akan makin membengkak. Yang pertama itu dikarenakan kondisi dari demografinya Amerika. Kondisi demografi Amerika ini kalau kita ngomongin, kalau kita lihat itu berbeda strukturnya dengan Indonesia lah salah satunya. Kalau Indonesia kan penduduk yang masih bayi atau masih mudanya itu masih sangat tinggi. Sedangkan kalau di sini sudah mulai didominasi ke usia-usia yang sudah mulai ke mature. Ya, di area sini nih sudah mulai mature. Dan bahkan mungkin ke usia yang anak-anak yang kecil atau enggak yang mungkin 10 tahun ke bawah atau 20 tahun ke bawah ini tuh berkurangnya cukup jauh ya dan diisi oleh orang-orang yang mature ya yang terjadi apa di sini ke depan diprediksi social spending seperti social security, Medicare, apa dan Medicaid ya ini akan terus menambah beban dari eh, apa PDB ya kalau kita ngomong APBN-nya negara kalau kita ngomongin. Ya kenapa? Karena kan lama kelamaan orang-orang ini misalkan 5-10 tahun lagi yang tadinya umur 60 jadi umur 70. Yang tadinya umur 30 ini akan jadi umur 40 dan begitunya selanjutnya selanjutnya selanjutnya. Ya, dan akhirnya ini akan membebankan. Jadi akhirnya lama kelamaan eh, negara di Amerika ini sudah masuk ke usia-usia yang tua atau enggak usia-usia yang tidak produktif lagi sehingga beban social spending itu akan semakin tinggi. Hal ini yang diprediksi akan menambah beban Amerika ke depannya. Defisitnya akan makin membesar. Ya, nah, diprediksi bahkan Social Security Trust ya dana untuk Social Security-nya sekarang ini hampir sempat menyentuh 3 triliun sudah perlahan turun dan diprediksi akan habis untuk tahun 2035. Bayangkan ya kalau udah makin lama makin habis kan defisitnya akan makin membesar lagi sedangkan usia-usia ini udah masuk ke usia-usia makin tidak produktif ke depannya. Nah, inilah yang terjadi dilema oleh Amerika. Makanya nyambung ceritanya dengan video-video saya di YouTube kalau teman-teman mau lihat itu ceritanya tentang perubahan hegemoni dunia, pergeseran dari mulai terjadi shifting global ya, shifting power ya kalau kita ngomongin ke depan tuh ke China. Ya salah satunya itu karena adanya demografi di Amerika sendiri ya. Nah, selanjutnya ini yang pertama yang membuat defisitnya tuh akan terus meningkat ya. Jadi artinya kalau defisit meningkat ingat ya, cetak utang lagi, bond akan makin dicetak lagi. High demand yield, ya saya di apa membutuhkan yield yang lebih menarik kalau kita ngomongin. Ya otomatis kan, jadi suku bunga pasti harus nggak bisa terlalu rendah juga gitu kan. Kalau terlalu tinggi juga jelek untuk biaya, terlalu rendah juga nggak mungkin. Karena kenapa? Dia ya siapa yang mau absorb gitu kan. Semakin banyak hutang, otomatis kan ketidakpercayaannya makin tinggi. Sama seperti prinsipnya tadi saya sudah bilang ya. Kita semakin banyak meminjam uang, akhirnya pinjam lagi kan, tentu saja belum tentu ada yang mau minjemin lagi ke kita. Karena kita sudah punya hutang besar, misalkan seperti itu. Bayangkan kalau kita ini nggak punya hutang, ya tentu saja kan pasti dengan mudahnya kita dapat hutang kan kalau kita ngomongin. Beda ceritanya kalau kita punya hutangnya besar, ya kemampuan kitanya juga makin diragukan ya otomatis kan membutuhkan akhirnya cari alternatif-alternatif yang suku bunganya yang lebih tinggi ya kalau kita ngomongin nah itulah yang terjadi dilemanya yang pertama ya nah lalu yang keduanya jelas dari beban bunga ya yang akan meningkat ya. Dengan diprediksi kalau kita lihat sampai tahun 2093 net interest ini tuh akan makan hampir 50% dari total biaya loh, bahkan 50% lebih loh dari total biaya APBN yang selama ini untuk misalkan kayak belanja pertahanan, ada belanja Medicare, Medicaid dan lain-lain, Social Security dan lain-lainnya. Ya, dan bahkan Medicaid dan Medicare aja tuh diprediksi akan tetap akan sustain bahkan akan meningkat, sustain meningkat gitu kan. Ya, dan ini komposisi ini akan lebih banyak diisi oleh net interest. Nah, ini yang akan terjadi
semakin membebankan ekonominya Amerika ke depan. Nah, pertanyaannya kan nanti kan kalau bondnya makin besar, hutangnya makin besar, nanti akan meledak kan? Nah, ini yang kita khawatirkan, kan? Kalau kita ngomongin ya, nah, saya akan jawab nanti di akhir ya, kalau kita ngomongin. Nah, itu yang ketiga nih. Yang ketiga ini kan ada pemotongan pajak terus nih. Sorry, eh, Biden, di eranya Trump yang 2.0, saya kemarin sudah ceritakan, di era Make America Great Again, itu ada tahapan kedua. Tahapan keduanya itu Trump ini akan membuat namanya tuh One Big Beautiful Bill Act, atau nggak salah satu itu ingin pemotongan tarif pajak, salah satunya tuh isinya. Ya, dia ingin pangkas pajak-pajak. Dan ini diprediksi akan menambah 2,4 triliun ke defisitnya dalam satu dekade ke depan. Bayangin 2,4 triliun US dollar. Ya, itu lebih gila lagi, naiknya akan lebih cepat lagi tuh defisitnya ke depan. Ya. Nah, bahkan Elon Musk sendiri sudah langsung perang kan beberapa waktu ini yang menyebabkan Elon Musk sendiri yang tadinya disuruh memimpin Doge, ya, Department of Government Efficiency di Amerika, yang tadinya disuruh bersih-bersih. Sok, yuk kamu kurang-kurangin dong defisitnya, kurangin anggaran belanja gitu dalihnya. Ternyata ujung-ujungnya bikin kesel Trump, bikin kesel si Elon Musk. Kenapa? Yuk mau ngeluarin tarif bill 2,4 triliun akan nambah ke defisit. Gila aja, dia bilang tuh. Disgusting katanya tuh kalau kita ngomongin. Ya, bahkan sampai perang saat ini kan berseteru ya antara Trump dengan Elon Musk. Karena dasarnya ini. Ya, dasarnya karena Trump sebenarnya tuh bukan ingin defisitnya berkurang, tapi justru akan memperlebar defisitnya ke depan. Seperti di Trump 1.0. Nah, teman-teman harus tahu. Ya, 1.0 kalau kita ngomongin. Ya. Nah, di sini ada yang keempat nih, apa akan menambah defisit, dan tentu saja eh, efeknya defisitnya akan makin makin apa makin besar karena adanya proyeksi ekonomi yang meragukan. Ya, harapannya Trump dengan menambah defisit salah satunya pajak ini ingin meningkatkan pendapatan, menggenjot pendapatan. Tapi hal ini justru diragukan oleh banyak analis. Ya, bahkan diprediksi kalau kita ngomongin Amerika untuk beberapa saat ke depan, bukannya nambah GDP-nya tuh nambah kuat, tapi dari 2,8% di 2024 ini cuma 1,6%, turun hampir setengahnya loh, 50% loh, hampir 50%. Bahkan di 2020 diprediksi lebih turun lagi, 1,5. Ya, dan ke depan ini diprediksi masih menurun lagi juga. Berbeda kontras dengan negara-negara lain, biarpun ada penurunan, tapi penurunannya tidak sesignifikan Amerika. Contoh lah misalkan Indonesia ya, 5% yang diprediksi turunnya 4,7. Ya, bahkan ini juga diprotes nih sama ketua pimpinannya LPS kemarin ya, bahkan dia masih bilang bahwa oh Indonesia pasti masih bisa growingnya di 5% gitu. Ya, tapi ini 5% ke 4,7 tuh nggak 50%, paling cuma hanya nggak nyampe 5-6%. Ya, kalau kita ngomongin. Sedangkan Amerika turunnya kontras ya hampir 50%. Nah, inilah yang mengakibatkan jadi akhirnya tuh kehilangan kepercayaan, dan diprediksi defisitnya tuh akan makin melebar lagi. Belum lagi ada tantangan dari the rising power. Jadi Trump mau nggak mau harus membuat namanya tuh budgetingnya tuh justru meningkat. Salah satu budget yang meningkat di One Big Beautiful Act itu tuh adalah menambah namanya tuh spending di pertahanan. Ya, hampir 1 triliun untuk militernya. Ya, karena kenapa? Ada rising power tadi China. Mau nggak mau dia harus spending tuh. Sedangkan Elon Musk disuruh bersih-bersih, dari hasil bersih-bersih itu hanya bisa 163 billion. Dia nambah belanja 1 triliun. Bedanya berapa tuh? Hampir 800 billion ya. Ya, bayangin itu yang akan ditambah ke dalam defisitnya saat ini gitu kalau kita ngomongin tuh. Ya, belanja spending militer tuh saat ini loh, bukannya nanti gitu kan. Nah, itu akan menambah defisit lagi dan akan menambah kesulitan dari apa namanya tuh pemerintah sendiri pun juga, ya defisit itu akan makin melebar ke depannya. Nah, inilah menjadi tanda bahaya yang disebutkan oleh tadi ya CEO dari JP Morgan tadi, ya.
akankah jatuh, akankah bikin crash nih si pasar sahamnya. Atau nggak bond market itu kan bond market crash, otomatis pasar saham kan crash. Akankah seperti itu gitu kan? Nah, ini respon market terhadap bond US ini tuh sudah kelihatan juga ya, Bapak Ibu ya, terhadap ketidakpercayaannya, yaitu yieldnya yang naik. Kemarin saya sudah cerita juga, tapi kok harga DXY-nya tuh turun. Ini ada disconnect nih yang harusnya biasanya tuh seirama, tapi sekarang disconnect. Ya, harusnya harusnya kan kursnya dolar tuh akan menguat. Tapi ini dolarnya dibuang, DXY-nya juga, sorry, si yield apa si US Treasury bond-nya juga dibuang tuh yang 30 tahun. Ya, salah satunya itu kan China yang buang dan negara-negara lain juga mulai buang gitu kan. Pelan-pelan lah, nggak tapi nggak seagresif mungkin China ya. Nah, inilah yang terjadi di market. Artinya ketidakpercayaan terhadap ekonomi Amerika ini semakin kelihatan. Yang padahal kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya kan yieldnya kan naik. Tapi DXY naik juga gitu kan. Artinya kan makanya kenapa kemarin rupiah tuh melemahnya cukup tajam. Ya tapi saat ini rupiahnya bisa menguat semata-mata dikarenakan DXY-nya tuh melemah. Bapak Ibu. Nah apakah ini pertanda juga bond market ini akan lama tuh makin lama tuh justru makin membuat takut nih. Akhirnya jadi crash gitu kan. Kalau kita ngomong kan makin banyak yang nggak mau apa namanya tuh ngambil bond gitu kan. Nanti yieldnya makin naik, makin menggila lagi gitu kan. Yield makin naik, pasar saham akan crash gitu kan. Itu yang terjadi kan. Nah, ini eh, apakah akan demikian gitu kan kalau kita ngomongin. Nah, menurut saya sih ini satu tanda juga ya, tanda juga bahwa eh, bond market atau nggak dibuang ya dan orang tidak percaya lagi terhadap ekonomi Amerika secara perlahan-lahan. Ini ditandai juga dengan gold yang naik tajam. Ya, kalau teman-teman penasaran nih, banyak mungkin yang bertanya juga kan ke saya, ini gold sebenarnya tuh masih bisa naik atau enggak? Apakah sudah overvalue atau tidak? Kalau saya jawab, saat ini sudah overvalue. Bagaimana nih cara membandingkannya? Kalau kita lihat, biasanya tuh kenaikan gold itu akan setara dengan namanya tuh real interest rate. Ya, real interest rate itu apa? Real interest rate itu adalah nominal interest rate dikurangi rate of inflation. Nah ini, artinya apa? Nominal interest rate itu tuh biasanya tuh diwakili oleh namanya tuh yield US bond. Mau yang 1 tahun, mau yang 10 tahun silakan. Ya. Nah, rate of inflation itu biasanya diukur dengan CPI. Ya, atau inflasi yang ada. Biasanya tuh kan bisa ngambil datanya tuh dari data-data ketenaga kerjaannya atau Departemen Perdagangannya US gitu ya. Kalau kita ngomongin itu bisa ngambil data-data PC ataupun CPI biasanya tuh yang dipakai. Nah, CPI ini misalkan contohnya jadi selisihnya antara harga bond dengan CPI itu yang dinamakan dengan real interest rate atau enggak suku bunga yang nyatanya gitu. Jadi benar-benar inflasi yang nyatanya atau enggak kenaikan ini suku bunga yang nyatanya itu sekian gitu di market. Nah, biasanya gold itu akan kenaikannya tuh pairingnya tuh dengan real interest rate. Jadi misalkan kalau naiknya akan sekian persen mengikuti sama seirama nih. Teman-teman bisa lihat tuh, sekian tahun dari 2006 ini selalu seirama kenaikannya. Ya, tapi begitu di 2023 ini sudah mulai lepas nih. Goldnya sudah mulai lepas, jadi yang kuning ini harga gold ya. Sedangkan real interest rate-nya ini menukik tajam gitu ya kalau kita ngomongin. Jadi artinya di sini ada disconnect ya antara ketidakpercayaan. Jadi orang banyak akhirnya spekulasi udahlah daripada saya pegang bond US ataupun dolar, akhirnya tuh saya lebih baik Putus-putus, Dre. itu yes, putus-putus sih. Bisa putus-putus naik, naik. Oke. Oh, udah. Sekarang Nah coba ya. udah. Oke. Nah, ini kalau kita ngomongin di sini kan ada dari mulai dari gold ya. Di sini yang kuning ini harga gold ya, Bapak Ibu ya. Jadi makanya semenjak tahun 2024 detailnya gitu ya, itu sudah mulai disconnect. Ya, sebenarnya 2023 sudah mulai itu, tapi 2024 mulai itu lebih disconnect lagi antara harga gold dengan harga real interest rate. Ya, yang harusnya seirama jalannya. Kenapa terjadi seperti demikian? Karena ketidakpercayaan tadi, orang lebih baik memegang komoditi salah satunya itu gold ya sebagai store value atau enggak safe havennya. Kalau kita ngomongin yang real gitu kan, real asetnya tuh ada gold.
Sedangkan bond yang tadinya dianggap aman atau nggak real aset sudah mulai tidak percaya lagi market itu. Ya, makanya ini sudah bertolak belakang. Nah, itu satu tandanya, tapi bisa juga menandakan bahwa saat ini harga gold sudah mulai overvalue. Ya, karena nanti suatu saat ini akan turun lagi, mengikuti real interest rate juga akan naik lagi, mengikuti lagi gitu. Kalau kita ngomongin tuh, akan mencapai titik keseimbangan baru ke depannya, Bapak Ibu. Jadi kalau beli gold saat ini, kalau menurut saya bukan time to buy, tapi mungkin akan ada kenaikan lagi nggak bisa jadi kalau ketidakpercayaan ini harga bond US ini kan mungkin akan jadi berita nih dalam beberapa waktu ke depan. Karena kenapa? Karena Amerika mau nggak mau ini harus mencetak uang kembali. Terutama di bulan Juli ataupun bulan Agustus ini kan akan jatuh tempo. Seperti yang saya sudah omongkan sebelum-sebelumnya. Bahwa hutang jatuh tempo Amerika ini tuh akan ada yang besarnya itu di sekitar pertengahan tahun ini. Pertengahan tahun ke semester 2 lah kalau kita ngomongin tuh. Dan di sini salah satu gimana caranya untuk ini mau nggak mau harus cetak uang lagi. Cetak uang, cetak bond ya, cetak uang kalau kita ngomongin ya. Jadi harus cetak bond lagi, lebih besar lagi kalau kita ngomongin tuh. Ya, nah ini akan terjadi sehingga akhirnya mungkin akan aja ada berita-berita seperti defisitnya membengkak. Itu yang pertama. Seperti yang saya udah ngomongin kemarin kan dari sebelum-sebelumnya dari awal tahun bahkan saya sering ngomongin bahwa nanti akan ada debt selling trap katanya tuh atau debt selling crisis ya defisitnya tuh harus dinaikin Amerika, debt ceilingnya harus dinaikin. Akan ada berita seperti itu. Akan ada gagal bayar, dikhawatirkan gagal bayar gitu kan. Amerika akan ada banyak berita-berita itu yang menghiasi dalam bursa kita. Kalau prediksi saya ke depan ini dalam waktu dekat ini akan seperti itu. Sehingga ini membuat efek negatif dan bisa jadi timbul koreksi. Ya, kalau kita ngomongin tuh. Nah, tapi apakah akan terjadi seperti itu? Menurut saya, itu hanya semua sentimen jangka pendek ya Bapak Ibu semua. Berita bagusnya, prediksi saya itu semua sentimen jangka pendek. Kenapa? Karena teman-teman harus sadar, saya sudah ngomongin dari YouTube saya sebelum-sebelumnya. Saat ini Fed juga biarpun tidak menurunkan suku bunga, tapi dia secara pelan-pelan dan diam-diam melakukan namanya itu QE, pembelian bond di market. Dia intervensi perlahan-lahan. Ya, biarpun belum terlalu besar, tapi dia sudah mulai itu gelontorkan. Ya, stealth QE namanya tuh. Ya, dia intervensi gitu kan. Artinya, bond-bond yang jatuh tempo itu dia beli, dia buyback tuh gitu kan, bikin bond baru yang jangka panjang. Nah, itu yang terjadi kalau kita ngomongin. Jadi, koreksi yang di apa berita-berita yang negatif ini tuh bond ini tuh belum tentu akan jatuh sekarang. Ya, nanti ini akan jadi PR kalau menurut saya 5 sampai 10 tahun kemudian yang mungkin ini akan jadi bubble yang besar ya kalau kita ngomongin untuk di bond ini. Ya, jadi tapi prediksi saya untuk yang pendek ini enggak. Nah, berarti koreksi di marketnya ini apakah akan dalam sekali? Kalau prediksi saya tidak. Ya, ini hanya fear di market, justru it is time to buy. Ya, it's time to buy kalau teman-teman ada koreksi. Ya, mungkin koreksinya saya nggak tahu ya, saya nggak bisa ngomongin apakah akan sedalam dengan yang kemarin. Saya prediksi sih saya sih enggak ya kalau kita ngomongin. Karena kenapa? Karena kan sifatnya mau nggak mau juga dia harus ada stealth QE. Ya dibuktikan dengan adanya kenaikan M2. Ya, saya nggak tampilkan di sini kemarin saya lupa. Ini apa? Saya ngambil slide-nya. Itu sudah ada kenaikan M2 di supply di Amerika. Itu artinya money itu sudah mulai ngelontorin lagi ke market biarpun suku bunga belum turun. Kalau kita ngomongin tuh. Ya. Nah, ini yang terjadi di market saat ini. Ya. Tapi apa efeknya? Perekonomian ekonomi Amerika yang belum bisa sepede yang digaungkan oleh si Donald Trump ya membuat jadi akhirnya tuh kan defisitnya kan makin melebar tuh karena kan cetak uang terus kan defisitnya makin melebar cetak uang kan sorry utangnya tambah makin besar artinya kan kepercayaan untuk ekonomi Amerika juga masih belum pulih sehingga Amerika akan mengalami fase justru kalau menurut saya bukan fase bagusnya tapi fase konsolidasi dan hal ini yang menyebabkan aliran uang itu akan mulai berpindah. Salah satunya tuh yang prediksi saya ini akan terjadi, teman-teman harus bisa melihat, itu akan masuk ke real asset. Yang sudah terjadi itu gold. Gold naik, itu sesuai dengan apa yang saya bicarakan juga ya. Gold itu akan naik dulu, lalu akan mulai masuk ke aset-aset lainnya. Itu untuk store value.
Ya, kalau kita ngomongin. Nah, jadi pertanyaannya, apakah komoditas ini justru akan masuk ke periode super cycle? Ya, justru saya melihat ke sana, teman-teman ya. Tandanya apa? Satu, transisi energi yang jelas tetap akan berlanjut ke depannya, ya biarpun Trump sudah keluar dari perjanjian Paris, biarpun dia juga udah energi kotor, tapi transisi energi ini suatu hal yang mutlak kalau menurut saya, ya. Karena mau nggak mau ya harus tetap dilakukan gitu kan. Satunya itu digaungkannya didorongnya oleh China. Ya, dia yang sudah duluan yang mempromosikannya negara barat, tapi yang siap duluannya itu di China. Ya, dan hal ini akan didorong ke negara-negara di selatan, ya, oleh China sendiri yang mendorongnya. Kalau kita ngomong, jadi transaksi energi ini kalau menurut saya adalah suatu keniscayaan lah. Jadi benar-benar yang akan salah satu yang mendorong juga. Karena transisi energi ini membutuhkan kan ada litium, nikel, tembaga, uranium ini akan melonjak justru permintaannya, kalau menurut saya. Ya, supply-nya juga terbatas, ya bisa menciptakan tekanan untuk harga yang jangka panjang. Yang kedua, ini akan ada deglobalisasi, ya seperti yang sudah terjadi sekarang ya. Semua negara mulai memikirkan dirinya sendiri sesuai dengan kata Bu Sri Mulyani. Ini yang membuat jadi akhirnya tuh komoditas ini sebagai senjata ekonomi, ya. Nah, ini yang membuat jadi akhirnya tuh komoditi justru yang saat ini harganya kan diprediksi katanya resesi, tapi kok harganya kenapa call ataupun yang lain-lain tuh nggak bisa lebih dalam lagi karena ada hal ini gitu yang sudah mulai pelan-pelan switching nih. Ya, kalau kita ngomongin rotasi globalnya mulai switching. Ketidakpercayaan ekonomi Amerika, ya, dia mulai berpindah nih store value-nya tuh yang tadinya di aset bond, ya, mulai berpindah ke gold dan goldnya sudah makin mulai mahal, jauh melebihi real asset mulai akan next masuk ke komoditi-komoditinya sebagai store of value. Ya, ini prediksi saya ke depannya ya. Nah, dolarnya jelas melemah, inflasi struktural di Amerika, ya kenapa? Karena tadi kan demografi, ya belum lagi kan banyak yang apa? Kalau kita ngomongin upah-upah kerja tenaga kerja yang sudah cukup tinggi di sana ya, apalagi kan kalau ngomongin kan kayak orang-orang transmigran itu semua pada di ini ya pada eh, diusir, dideportasi gitu kan. Bahkan dengar-dengar ceritanya kan Elon Musk aja tuh yang katanya sebenarnya tuh Elon Musk tuh bukan warga negaranya Amerika loh katanya tuh. Dia lahirnya tuh di Afrika Selatan katanya tuh. Ya, jadi siap-siap karena Trumpnya nafsu mungkin marah, deportasi aja lah mungkin Elon Musk. Nah, kita lihatlah itu mah hanya ibaratnya suatu drama ya saat ini. Artinya kalau kita ngomongin upah-upah tenaga kerja yang murah di Amerika tuh makin lama makin berkurang, ya itu salah satu ngomonginnya. Dan komoditi ini kan nggak dikuasai oleh Amerika semuanya tapi kebanyakan justru komoditi ini dikuasai oleh apa namanya tuh emerging market, ya nanti saya akan ceritakan ya. Dan kepercayaan terhadap ekonomi Amerika sendiri yang cenderung sudah terlalu menurun ya kalau kita ngomongin, ya. Nah, cadangan mineral kritis saat ini juga ini ternyata dikuasai oleh sebagian besarnya oleh emerging market, ya. Yang pertama nikel nih. Nikel saat ini kan dikuasainya tuh paling besar tuh Indonesia, Filipina dan Rusia. Ini Indonesia aja menguasai cadangannya 20% cadangan global loh. Ya, kalau kita ngomongin tuh. Tembaga ya, tembaga ini cadangan terbesarnya tuh di Chili, Peru, Indonesia dan Kongo. Ya, tembaga. Salah satu kan yang dibutuhkan untuk komponen elektronik adalah tembaga. Kobalt ya, kobalt juga 70%-nya itu dari Kongo ya, emerging market. Lithium di Chili dan Argentina dan Bolivia ya. Nah, ini juga di emerging market ya, tapi juga ada di Amerika dan Australia, tapi emerging market termasuk yang terbesar. Boksit juga sama di Guinea, Indonesia, Brasil dan India. Tanah jarang, China hampir 60% menguasai. Ya, cadangan yang signifikan lainnya tuh di Vietnam, Brasil, dan India. Emas dan berlian aja tuh di Afrika, Asia Tenggara, dan Amerika Selatan. Jadi, kalau kita lihat, hampir sebagian besar cadangan mineral kritis di dunia ini justru dikuasai oleh emerging market. Nah, jadi artinya apa? Artinya, kalau sekarang fund-fund atau dana-dana ini akan memburu komoditas, ya, komoditas baik-baik tuh aset, aset real, aset lagi, ini akan membuat namanya tuh rotasi dari developing market ke emerging market sesuai dengan cerita saya kemarin. Ya, ini saya sudah dengungkan dari awal Januari loh padahal ya. Kalau kita ngomongin dan story-nya tuh boleh jalan sekarang nih.
Ya, sampai saya juga bosen lah udah ceritanya tuh berulang-ulang kali lah di Stockbit lah, di YouTube lah saya ngomongin juga gitu kan, di live juga gitu ya. Nah, salah satu yang mendukung lagi tesisnya itu adalah tadi dengan bond marketnya yang makin tidak dihargai, ketidakpercayaan terhadap ekonomi Amerika yang tidak di semakin orang tuh makin menurun, ya, membuat jangka pendek ini akan koreksi, tapi fund ini akan masuk ke real asset. Ya, salah satunya tuh kalau kita ngomongin. Ya. Nah, jangka pendeknya juga yang perlu kita perhatikan kemarin kan masuk juga tuh salah satunya kan ketidakpercayaannya terhadap ekonominya Amerika mulai pindah tuh ke yen ya kalau kita ngomongin sebagai store of value tadinya kan mata uang yang diprediksi cukup stabil di dunia itu adalah yen salah satunya tuh Swiss franc sama Singapura dollar kan kalau kita ngomongin udah mulai masuk tuh ke yen tuh sehingga salah satunya tuh dia memprediksi juga akan ada kenaikan suku bunga ya yennya menguat yieldnya juga menguat kalau kita ngomongin tuh ya diprediksi bahwa Jepang ini si BOJ-nya Bank of Japan-nya juga ini akan diprediksi meningkatkan suku bunga karena inflasi di sana juga meninggi ya nah ini diprediksi seperti itu kalau kita ngomongin tuh sehingga ini kenaikannya cukup signifikan ya Bapak Ibu sekalian yieldnya itu kenaikan cukup signifikan ya jadi pada masuk tuh ke apa ke jangka pendeknya si Jepang ya si bondnya jangka pendeknya gitu kan sehingga mengakibatkan yieldnya juga makin meningkat. Nah, dampaknya apa nih kalau kenaikan yield ini terjadi? Ya, negara dengan rasio utang terhadap jadi Jepang ini merupakan negara dengan rasio utangnya terhadap GDP-nya tuh tertinggi. Kalau tadi Amerika 120%, ini Jepang ini 260% loh gila. Utangnya tuh lebih gila lagi daripada Amerika. Ya, kalau terjadi kenaikan yield, jelas akan mengakibatkan beban hutang, beban bunga untuk APBN itu meningkat. Defisitnya makin meningkat sama seperti Amerika. Memperburuk defisit fiskal jangka panjang dan jelas ini akan menimbulkan tekanan di pasar saham. Ya kenapa? Karena dia ibaratnya tuh kan beban suku bunganya meningkat. Logikanya beban suku bunga meningkat, pemerintah juga kan nggak defisit, nggak bisa ngegelontorin banyak untuk stimulus ekonomi. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi akhirnya akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang slowing down atau menurun. Ya, depresi seperti itu karena adanya tekanan di pasar saham. Dan Jepang juga tuh merupakan pusat dari carry trade global ya. Ya, carry trade itu apa? Teman-teman harus tahu bahwa dia kebanyakan tuh investor-investor di luar negeri atau enggak kalau kita private equity ya yang ada di dunia ini dia melakukan namanya tuh apa namanya tuh apa arbitrasi ya kalau kita ngomongin peluang arbitrage kalau kita ngomongin tuh. Apa sih peluang arbitrage? Dia menggunakan yen ya yang apa namanya tuh meminjam yen dalam bentuk yen dengan suku bunga yang tadinya rendah sekali mungkin sampai pinjamannya bisa sampai ke 0%. Jadi artinya bisa gratis dapat uang gratis dipinjam uangnya kan pasti dalam bentuk yen dong. Kalau misalkan minjem ke Jepang nggak mungkin dalam bentuk yang lain tapi dalam bentuk yen kan. Nah dalam bentuk yen dia diinvestasikan tuh di saham atau di bond lagi atau di tempat lagi. Nah itulah yang dinamakan dengan nama itu carry trade. Dan sekarang potensi carry trade itu sudah besar kalau kita ngomongin tuh dan akan ada namanya tuh potensi unwinding carry trade. Berbalik tuh dananya tuh yang tadinya kenapa? Karena suku bunganya si Jepang ini naik, kalau naik otomatis dia harus nutupin tuh karena kalau enggak dia bisa rugi kurs dan rugi suku bunga ya biarpun kenaikannya hanya sekian persen atau enggak 0, sekian persen itu kalau secara misalkan dia dapat peluang di tempat lain ada dapatnya 2-3% atau 5% dia bisa rugi juga loh kenapa karena akan ada selisih kurs juga nah ini yang perlu diperhatikan dari potensi arbitrase ini gitu kan sehingga akhirnya uang akan mengalir masuk lagi kembali ke Jepang ya tentu saja akan mengakibatkan tekanan volatilitas global menimbulkan tekanan di pasar saham tapi semua ini dalam jangka pendek ya, Bapak Ibu ya. Dan Jepang juga merupakan salah satu pemilik terbesar surat utang asing ya, negara asing termasuk US Treasury saat ini. Dan tentu saja kalau ada tightening ya, dia bisa jadi ada kemungkinan juga membuang apa namanya tuh membuang US Treasury ataupun dia sendiri pun juga akan bersaing dengan US Treasury dalam mendapatkan pembeli buyer mau nggak mau pasti kan di US juga harus tightening juga harus naikin suku bunga juga kalau
eh, Jepang ini kan berusaha juga naikin suku bunga gitu kan, naikin orang yang mau beli itu bondnya dia. Dan ini akan menimbulkan tekanan di pasar saham. Jadi dampaknya ada dua ya yang besar ini bond ini baik itu di Amerika maupun yang di Jepang ini yang menurut saya justru dalam jangka pendek ini kita harus perhatikan. Ya, koreksi ini akan terjadi karena isu-isu ini kalau menurut saya. Tapi semua ini tentu saja ini adalah jangka pendek ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena justru kalau menurut saya strateginya si Jepang ini tuh tentu akan sama seperti si Amerika. Dia mungkin nggak akan agresif naikin suku bunga, tapi satu sisi dia naikin suku bunga, tapi juga dia buyback apa namanya tuh obligasi di market melakukan QE. Jadi lucu ya, dia satu sisi dia naikin suku bunga QT kan, itu kebijakan QT seolah apa tightening seolah gitu kan, biarpun nggak tightening sih, tapi kan neken supaya di market supply-nya kan jadi berkurang. Tapi satu sisi dia bajerin lagi lewat QE. Jadi dia akan melakukan namanya tuh dual dual ya, kombinasi lah, kombinasi strategi seperti itu. Sehingga efeknya kalau menurut saya dia akan pelan-pelan akan stabilkan ya. Jadi crashnya belum tentu akan terjadi dalam jangka yang sekarang ya kalau kita ngomongin. Nah ini apa sih yang mendorong ekspektasi BOJ ini kenaikan suku bunga ya? Karena saat ini inflasinya di Jepang ini sudah melebihi target. Ya, inflasi di Tokyo tuh naik 3,6%. Saatnya itu kan melampaui target 2%. Saat itu kalau kita ngomongin tuh adalah eh, dengan krisisnya beras tuh saat kemarin ya. Krisis beras ya. Dan pertumbuhan upahnya tuh yang cukup kuat. Unemployment-nya kan rendah di Jepang. Ya, tapi faktor-faktor justru yang membuat BOJ berhati-hati menurunkan suku bunga itu adalah ketidakpastian global dan pertumbuhan ekonominya justru yang lemah. Biarpun upahnya kuat, tapi pertumbuhan ekonominya justru lemah, ya. Dan apa namanya itu adanya ketidakpastian global, ya. Tarif tinggi dari Amerika, ketidakpercayaan lagi terhadap ekonomi Amerika, jadi akhirnya kan membuat jadi akhirnya proyeksinya juga Jepang ini juga menurun, ya. Ya cukup hati-hati. Dan strateginya justru yang akan dilakukan yang menurut saya untuk mengatasi hal ini adalah dengan menaikkan suku bunga dan ada QE selektif. Nah, ini yang akan mulai berjalan nih, sama seperti yang dilakukan oleh The Fed kan. Dia belum bisa naikin suku bunga, tapi dia belum bisa nurunkan juga gitu kan. Tapi dia lakukan QE. Kalau kita ngomongin tuh. Ya, QE bertahap sambil dia pelan-pelan ada naikin, ada turunin lagi suku bunganya. Dan ini akan terjadi justru di negara-negara yang mempunyai hutang besar seperti Amerika dan di Jepang. Ini akan masuk ke periode konsolidasi yang saya ceritakan. Ya, permainannya akan seperti pertumbuhan ekonominya nggak akan stagnan. Ya, mungkin orang mengkhawatirkan akan masuknya tuh ke stagflasi. Ya, Amerika maupun Jepang sendiri. Kalau kita ngomongin ya, inflasinya tinggi, tapi pertumbuhan ekonomi nggak kemana-mana tuh. Nah, makanya dana-dana mulai beralih semua ke emerging market. Kita akan melihat rotasi global komunitas yang besar-besarannya ke depan. Ya, nah makanya kalau kita ngomongin saya sudah bahas di periode psikologi of the market cycle tidak berubah sama sekali cerita saya dari awal tahun ya bahkan dari akhir tahun kemarin ya dari tahun kemarin bahkan ya sampai sekarang ini tuh tidak berubah akan ada rotasi market global yang kita mudah-mudahan selama 5 tahun ke depan kita akan masuk ke periode 2-3 tahun ke depan ya ini 5 tahun tuh sampai ke blow off ya kita akan masuk ke periode mania phase ya ini saya sudah ceritakan di YouTube saya yang lalu ya Bapak Ibu ya. Jadi akankah kita masuk di 2025 akhir ini ke 2026 prediksi saya akan masuk ke mania phase. Nah, kita perhatikan sama-sama ya. Saya sudah bahas kalau yang teman-teman mau lihat itu saya bahasnya di YouTube saya yang lalu ya di mana periode 2026-2028 ini kita akan menemui growth yang cukup tinggi di emerging market ya. Itu growth-nya kalau di fase awal awareness phase ini kan cuma 0,5, tapi ke depan ini bisa jadi kalau yang di fase-fase sebelumnya di siklus-siklus sebelumnya itu bisa growth-nya sampai 2-3 kali lipat. Ya kalau 2-3 kali lipat mungkin aja IISG ini yang tadinya tuh di COVID itu bisa di hampir berapa ya 4 ribuan something lah 4.500 atau 4.900 saya lupa lagi. Tapi mungkin aja harga IISG itu akan bisa bertengger di 2028 itu bisa 9.000 atau bahkan sampai 10.000. Bahkan mungkin bisa 15.000. Ya kalau kita masuk ke periode mania phase.
Nah, apakah itu akan terwujud? Kita akan nanti saksikan sama-sama. Saya akan coba update-update juga ya sambil lihat situasi ekonomi. Tapi yang saya mau nitip aja buat teman-teman jangan khawatir kalau ada cerita tentang bond market ataupun Jepang nih sudah terlalu mahal. Memang kan ada potensi koreksi ya dalam jangka pendek ini. Kenapa? Karena tadi ya saya bilang ya eh, orang tuh kan akan khawatir dulu ya akan ada mungkin kenaikan yield dulu dalam jangka pendek gitu ya. Mungkin akan ada seperti itu. Tapi tentu saja akan ada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh The Fed maupun BOJ sendiri dengan cara apa? Apa kombinasi ya kalau kita ngomongin terutama yang di Jepang yang kombinasi ya. Oke. Nah, strateginya gimana nih sebagai penutup ya buat Bapak Ibu semua? Strateginya kalau saya sendiri itu ini hanya saya ya bukan Bapak Ibu sekalian tidak menyarankan. Jadi kalau kita lihat ceritanya gold ini sudah cukup naik tinggi ya. Jadi kalau teman-teman punya gold saya sarankan jangan dilepas. Justru ini jadi store of value buat teman-teman saat ini, momen saat ini. Mungkin akan ada koreksi dulu ke depan, tapi nanti akan berbuah 5 tahun lagi tuh emas tuh akan naik lebih tinggi lagi. Tapi bagi saya, emas ini hanya merupakan store of value, bukan investasi. Karena menggantikan, ibaratnya tuh uang kita kan makin tidak berharga. Jadi hanya menggantikan posisi kita supaya tidak tergerus oleh inflasi ya kalau kita ngomongin tuh. Ya, nah, tapi emas saat ini menariknya dia sudah lepas dari namanya itu real interest rate tadi yang kita ngomongin. Sehingga harga emas kalau menurut saya saat ini sudah overvalue. Kalau kita dapat koreksi lagi mungkin itu moment to buy ya. Tapi mungkin saya nggak tahu apakah dalam waktu jangka dekat ini, tapi bisa jadi mungkin tahun depan ya, mungkin peluangnya emas kita bisa buyback lagi lebih agresif ya kalau kita ngomongin. Nah, justru yang menarik saat ini tuh, ya tapi bukan saya penggemar ya atau gimana, tapi justru kalau saya Bitcoin ini salah satu mungkin yang menarik karena pengganti emas ini kan karena emasnya sudah terlalu mahal, mungkin akan orang beralih ke Bitcoin. Salah satunya itu karena sebagai store of value. Bitcoin sendiri kan sebagai store of value juga kan. Pengganti emas lah kalau kita ngomongin tuh. Nah, apakah ini akan naik? Nah, kalau menurut saya akan ada kemungkinan chance juga untuk naik ya karena kan emas sudah mahal. Nah, mata uang stabil seperti Swiss franc dan Singapura dollar juga jadi alternatif ya buat teman-teman untuk ininya juga, tapi ada resiko sovereign risk ya, tapi minim lah kalau buat Singapura dan Swiss ya, kalau menurut saya sovereign risk itu jadi krisis apa potensi ada resiko di negaranya lah, kalau menurut saya agak minim ya. Dan kalau menurut saya yang menarik saat ini tuh teman-teman bisa berpikirkan untuk aset alokasi itu adalah misalkan seperti properti ya properti karena itu hak aset ya. Tapi yang memberikan yield sewa ya tapi resikonya jelas ini hak aset likuiditasnya rendah. Mau jual beli susah, nggak segampang saham dan yang lain-lainnya ya. Tapi kalau mempunyai properti saat ini justru mungkin akan menarik kalau menurut saya tapi yang mempunyai yield ya biasanya properti-properti yang premium lah saya sebutnya ya. Dan tentu saja kalau kita ngomongin saham, ada 3 alternatif kalau menurut saya yang cukup menarik saat ini yang kita bisa perhatikan, yaitu saham di komoditas. Ya, saham komoditas ini justru kalau kita lihat tadi kan, ceritanya tuh apakah akan terjadi super cycle, pelan-pelan beralih lagi aset alokasinya, ya. Nah, ini terjadi juga ya, sekarang juga kan sudah ada tuh mulai banyak tuh kan cerita-cerita tuh kan Suaranya hilang, Dre. Putus-putus. halo, ada ya sih sekarang? Masih putus-putus sih. Putus-putus, Dre. Nah, dari yang menarik udah sekarang udah rada mending. Tadi putus. Tadi Oke. sampai yang menarik di Indonesia komoditi. Oke, saham-saham yang justru komoditas ini kan akan menarik ke depannya karena kenapa tadi kan sebagai store of value orang akan mencari real asset lagi kan ke depannya. Yang fund-fund manager ini akan mencari real asset, salah satunya komoditas yang akan menarik kalau menurut saya tuh. Dan saham-saham komoditas ini tuh selain menarik juga di valuasi saat ini yang cukup murah, tapi tentu saja kita bisa perhatikan adanya yield ya. Yield ini yang menurut saya tuh patut bisa dipertimbangkan. Jadi kalau menurut saya sendiri lebih memilih salah satu itu saham komoditas ya. Tapi tentu saja kita harus perhatikan siklus ekonominya ya. Akan ada volatilitas juga resikonya di sana. Dan saya akan memilih saham defensif ya, saham-saham defensif yang memberikan yield menarik ya. Kenapa? Karena saat ini yieldnya yang besar sebagai mesin perputaran uang ini justru yang dibutuhkan untuk strategi alokasi kita ke depan. Ya, kenapa? Kalau kita ngomongin yang seperti ini akan menarik. Back to apa ya? Kalau kita ngomongin itu semua tuh akan
melihat lagi ke dasarnya, yaitu akan mencari mencari real money, ya real asset dan cash flow-nya ada nggak gitu kalau kita ngomongin tuh. Dan makanya saham-saham ke depannya menurut saya justru nanti akan diburu itu adalah saham-saham yang berdividen besar, ya yang apa cash flow-nya cukup besar. Dan tentu aja ya ada yang terakhir nih ya, tapi disclaimer on bukan berarti juga anjuran membeli. Ini justru akan mulai beralih ke namanya itu saham-saham EBT, ya energi baru terbarukan. Kenapa? Tadi kan EBT ini saham-saham yang mengandung kan apa kandungannya dari komoditas, terutama nikel, terutama dari yang lain-lainnya lah kalau bauksit dan lain-lainnya tuh tembaga gitu kan. Kalau kita ngomongin ini sebagai apa namanya tuh, apalagi nanti ke depan tuh kalau kita ngomongin salah satu EBT yang akan ada berkembang itu kan kayak data center, energi baru terbarukan, ya apa utility gitu ya, yang diprediksi kita ngomongin bahwa ini tuh orang akan beralih ke sana gitu ya. Kalau kita ngomongin komoditasnya akan beralih ke sana, turunannya yang kena itu ada satunya itu di saham EBT. Itu yang saya maksud gitu ya. Tapi sayangnya resiko utamanya tentu saja akan sulit memvaluasi ya, karena ini masuk ke kriteria, tidak masuk ke kriteria value investing. Ya mungkin seperti itu ya, masukan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau mau selengkapnya pembahasan tentang emiten, sebenarnya itu kita bahas juga di Hints, teman-teman ya. Baik secara strategi, growth, bahkan sampai pembelajaran. Sekarang ini sedang ada pembelajaran tuh apa Hints sama IAI lagi kolaborasi tuh untuk pembelajaran tentang masterclass ya. Bagi teman-teman yang mau ikutan sih bisa ya. Masih berlangsung ya Ci ya saat ini Ci, masterclass ya. Masih, kalau yang udah kelewat bisa nonton rekaman. Nah itu dia. Yang Oke. misalnya udah kelewat berapa kali bisa ikut lihat di rekaman ya. Kita langsung baca pertanyaan ya, Dre. Ya silakan Ci, yuk. Saya Apa? bacain ya. Sebentar ini. Bentar ya. Ada yang nanya dari triliuner muda tahun 2026 jadi naik ya kok? Naik apa nih? Jadi naik, naik apa nih? Oh, kalau kalau prediksi saya sih mungkin naiknya ISG dimaksud ya. Betul, kalau menurut saya sih mudah-mudahan tepat ya. Tapi baik lagi disclaimer on, bisa jadi saya salah juga. Tapi kita sudah masuk ke fase tadi ya kalau kita ngomong mania phase. Mania phase ini teman-teman akan melihat emerging market ini akan cantik gitu ya. Kenapa kombinasi itu banyak? Tadi kan ketidakpercayaannya akan ekonomi Amerika itu yang pertama gitu kan. Lepasnya dari bond US juga. Semua akan mencari kan store of value baru, investasi baru gitu kan. Dan valuasi mendukung emerging market. Belum lagi semua real asset itu kebanyakan dikuasai oleh negara-negara emerging market. Sehingga teman-teman akan melihat re-rating valuasi ke depan. Itu yang menyebabkan namanya tuh ISG akan melonjak ya. Masuk ke mania phase. Mudah-mudahan itu yang akan terjadi. Ya. Kita Ya, sama-sama semoga doakan ya. terjawab ya. Ya, terus BTC store value apa? BTC store Oh, Bitcoin kayaknya Maci. ya Bitcoin. Bitcoin ya ini tadi bisa ya jadi salah satu pertimbangan ya. Ya, Terus bisa. MSCI Indonesia dapat liquidity bisa ya kan emerging market salah satunya jadi menarik ya buat lindung aset ya. Betul. Terus ada pertanyaan, apakah secara short term emas masih bisa naik lagi, Pak? Secara short term, saya pikir sih saya nggak pernah bisa menilai ya. Tapi kalau kan sekarang gini, bond market kan cerita ini akan yang akan terjadi nih. Karena kan belum terjadi sekarang nih. Bentar lagi ini masuk ke Senat ya kalau kita ngomongin kan perdebatan tentang debt ceiling tuh. Ya, defisitnya Amerika lagi kan kalau kita ngomongin. Itu kan ada berita-berita negatif tuh. Biasanya di sana tuh emas akan melonjak. Biasanya, karena kan ketidakpercayaan akan ekonomi Amerika, ya store of value-nya emas gitu kan, kalau kita ngomongin. Nah, ini bisa jadi. Tapi kalau menurut saya sih, harusnya terbatas ya, harusnya ya, gitu kan, tergantung fear-nya gitu. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan real asset, kalau menurut saya emas saat ini sudah overvalue. Dibanding dengan real interest rate ya, bukan real asset, sorry, real interest rate. Nah, tinggal Bapak Ibu sekarang melihat apakah pengen masih ikut hype-nya emas atau lebih baik kalau kita mau store of value mending cari yang murah ya. Saya sarankan sih di tahun depan ya, gitu.
Mudah-mudahan dijawab nih, sih. Oke, semua menjawab ya, Pak. Mm-mm. Bentar, ada lagi pertanyaan. Pandangan tentang, bentar, bentar ini. MSCI. Tanah jarang gimana Pak Andre? Tanah Tanah jarang dan perak. oke. Rare earth. Rare earth. Nah, kalau tanah jarang kan dikuasai Mm-mm. 60% oleh China. Tapi kan saat ini kan sudah mulai bisa lagi diekspor kan ke Amerika ya. Gitu ya. Tapi tanah jarang ini kan memang yang dipunyai oleh emerging market ya. Memang kalau untuk sahamnya sih saya belum tahu ya sahamnya korelasinya kemana ya. Tapi kalau kita sebut tanah jarang, tembaga, nikel, yang kayak gitu kan semua tuh akan korelasinya dengan EBT ya, saham-saham EBT gitu kan kalau kita sebutnya. Jadi kalau menurut saya sih menarik ya saham-saham EBT. Tapi valuasi ini yang sulit. Nah, kalau perak sendiri karena emas biasanya kan salah satu pilihan selain emas itu perak ya. Jadi yang keduanya perak ya itu biasanya sih kalau emasnya mendongkrak otomatis ya komoditas yang lain juga akan ikut mengekor lah biasanya tuh. Biasanya emas dulu leading. Nanti yang lain mulai ngekor tuh pelan-pelan gitu ya. Gitu. Ya, biasanya itu saham trio metal ya. Antam, Info, Timah tuh. Satu Nah, gerbong biasanya. benar Heeh. sih. Satu gerbong Rare gitu ya. earth kalau nggak salah dari Timah ya. Heeh. Oh, Timah ya. Nah, itu Pak Andre, Mania Phase kira-kira sampai tahun berapa? Lalu pemicu crash atau blow off fasenya apa? Mania Fest kira-kira sampai tahun berapa kalau lihat dari Berapa lama? siklusnya Mm-mm. sih sampai tahun 2028 ya. Mania Fest ya blow off-nya di 2008, 2029 lah. Fase blow off 2028, 2029 ya. Sampai tahun 2030 biasanya sih seperti itu. Tapi ya kita nggak bisa prediksi 100% tepat. Tapi kalau kita lihat siklusnya sih kurang lebih akan ada di sana gitu. Tapi kita juga harus nanti perhatikan lagi sambil berjalan sih gitu ya. Apakah kita juga confirm dulu nih manifestnya sesuai nggak gitu kan? Nanti baru kita perhatikan lagi daya dukungnya apa aja nih untuk mendukung supaya manifest ini berjalan terus gitu. Ya siapa tahu kita doa juga doakan mungkin aja bisa jadi sampai 2029 2030 gitu. Tapi ya kita nggak tahu ya. Kalau prediksi saya sih 2030 udah pasti akan ada jatuh tempo lagi yang lebih besar lagi tuh nanti buat bond ya. Kalau nanti diperpanjang lagi restruktur kan gitu. Oke, ini korelasi bond US dan bond Indonesia gimana kok? Bond Indo apa masih oke? Ya, sekarang kan kalau kita ngomongin kan kalau akan ada kenaikan suku bunga misalkan di Amerika ya otomatis kan bond Indo juga biasanya akan mengikuti dengan kebijakannya moneter di Indo juga akan mengikuti biasanya seperti itu. Tapi kalau menurut saya saat ini the Fed kalau di Amerika sih tidak akan naikin suku bunga malahan diprediksi akan menurunkan kan kalau kita ngomongin karena inflasinya kan udah makin menurun. Beda cerita dengan di Jepang, dia punya dilema inflasinya hitnya tuh terlalu tinggi terus unemployment rate-nya juga rendah, dia kalau menahan suku bunga atau menurunkan suku bunga itu malah jadi bahaya inflasinya makin tidak terkendali takutnya hyperinflation. Ya ke sana takutnya kan inflasinya makin nambah meninggi, nggak masuk belum masuk ke hyperinflation sih. Tapi jadi inflasinya makin meninggi gitu kan. Nah, jadi makanya bisa jadi diprediksi BOJ malahan jangka pendek ini akan menaikkan suku bunga kalau BOJ. Tapi kan satu sisi kan pertumbuhan ekonomi dia jelek unemployment rendah, tapi pertumbuhan ekonomi dia kan defisit kan jelek kan kalau kita ngomongin tuh. Ya makanya dia nggak akan agresif. Tapi sebaliknya di belakangnya dia akan lakukan QE pembelian bond. Jadi kalau menurut saya efeknya untuk Indonesia gimana suku bunga? Kalau menurut saya justru Indonesia saat ini akan ada peluang untuk menurunkan suku bunga lagi untuk apa namanya tuh BI rate. Kenapa? Karena di XY-nya melemah. DXY yang melemah ini akan membuka ruang untuk Indonesia sendiri bisa menurunkan suku bunga sekali lagi, menurunkan suku bunga lagi ke depan. Dan justru akan memberikan jadi menarik justru kan untuk Indonesia gitu. Itu sih. Oke, ini ada yang boleh tanya Pak Andre, stay cash berapa persen buat prepare kalau ada market crash? Stay cash berapa persen? Nah itu prefer masing-masing lah. Silahkan Hmm. sesuaikan ya. Saya nggak bisa ngomongin harus cash berapa persen. Ya tapi Tergantung ya ada. Ya masing-masing. benar sih. Koreksi masing-masing aja lah disesuaikan.
Nah, Coach Vivi gimana, Ci? Menurut Cici? Sesuai profil resiko ya. Hmm? Menurut Cici gimana? Sesuai profil resiko masing-masing, Mas. Hmm? Mm-mm. Kalau saya mah, karena saya mah profil resikonya tinggi ya, kayak saya sedikit. Jadi, tapi kan beda-beda ya. Ya, benar. Ini kalau mau nanya Saham, tentang chart ke iya, CVV juga saham bisa nih. komodit. Hmm? Kalau mau nanya chart ya ke CVV juga Iya, bisa ini nih. masih ada pertanyaan lagi nih. Oh, ya sih. Saham komoditas nikel termasuk kan Pak? Iya, termasuk ya. Mm-mm. Terus komoditas asam komoditas yang berpotensi naik tinggi apa Pak? Waduh, sekarang emas sudah naik tinggi tuh. Cuman yang berpotensi naik tinggi lagi apa ya? Biasanya kan kalau ngomongin komoditas naik tinggi, kalau udah ngomongin stock of value, hampir kemungkinan besar semuanya akan naik juga ya, prediksi saya gitu. Tapi naik tinggi yang lebih mana, paling naik tinggi itu tergantung supply dan demand lagi nantinya. Kita perhatikan per masing-masing komoditasnya gitu. Akan ada kenaikan. Makanya kalau makin Hmm, mm-mm. Kalau semakin muncul ketidakpastian semakin banyak, ya itu udahlah saatnya emas manggung gitu aja kali ya. betul, betul. Halo, kalau call apa bisa manggung lagi ke Andre? Bisa Pak, tapi mungkin ya kalau menurut saya sih nunggu giliran biasanya mah ya. Biasanya tuh kan emas dulu, perak, mungkin ya apakah ke Bitcoin dulu. Bisa jadi mungkin nanti ke biasanya tuh ke kayak nikel, kayak gituan ya. Nikel sekarang udah mulai manggung juga Ci ya, bener nggak Ci? Nikel, terus tuh kayak ke apa namanya tuh ke EBT lah, Mm, mm. komunitas-komunitas EBT lah itu biasanya manggung. Pendukung EBT lah, pendukung EBT. Ha. Benar, biasanya manggung dulu, udah gitu nanti biasanya tuh terakhir lah suka diikutin sama call ya, kayak gitu-gituan. Biasanya tuh ke sana. Kalau ngomongin urutan ya, tapi Ya bisa kan jadi saya salah. menunjang buat EBT pasti pakai energi energi kuno ya. Benar. Mm. Jadi kenapa pola pikirnya seperti itu gitu kan? Emas biasanya kan Di sam saya tambahin dulu Ci ya. Biasanya tuh pola pikir kenapa seperti itu? Emas itu kan sebagai mm, yang aset paling value value-nya paling tinggi lah kalau kita ngomongin ya. Terus biasanya tuh apa nih? Pengganti yang lain keduanya tuh antara Bitcoin sama perak biasanya kan. Udah gitu apalagi nih? Biasanya kan ke saham-saham kayak tanah jarang, kayak tembaga, aluminium biasanya tuh dihargain value tuh persepsinya tuh lebih tinggi gitu. Baru yang berikutnya gitu, step berikutnya yang lainnya kayak kol dan lain-lainnya gitu, yang lebih kotor lah kayak minyak, kol gitu biasanya tuh. Kenapa? Kenapa? Karena misalkan kayak nikel, dia nanti bikin saham EBT atau enggak untuk industri bergerak kan membutuhkan kol juga gitu, nggak cuma saham EBT-nya doang gitu. Ya, jadi otomatis semua tuh akan ada manggung juga. Tapi apakah akan sekarang bersamaan belum tentu juga sih, itu menurut saya ya, gitu. Nah, kita perhatikan juga supply dan demand. Nanti kan akan ada koreksi juga tuh. Apakah karena potensi bond ini akan ada orang tuh takut dulu, fear dulu, berita-berita jelek dulu, mungkin akan ada koreksi dulu. Biasanya tuh kan itu juga pengaruh ya. Apa? Contoh misalkan kayak saham komoditi ini kan sangat volatil di market gitu ya. Karena dia ketakutan akan resesi, ketakutan akan ekonominya nggak growing, terutama kayak di call gitu ya. Mungkin akan ada koreksi dulu. Ya. Oke, Dre, ada pertanyaan lagi. Disampaikan aliran fund akan masuk ke real estate seperti ke real asset seperti komoditas. Bagaimana aliran fund tersebut ke real asset? Apa dengan beli konsesi tambang, beli saham emiten saham atau bagaimana? Ya, karena kan susah ya kita kayak fun-fun gitu kan mau beli real aset kan susah, beli tambangnya, beli 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 call-nya, dia beli call-nya mau nimbun di mana, mau simpen di mana gitu kan. Yang paling mudah ya pasti ke emiten-emiten yang punya reserve cash-nya, reserve call-nya banyak. Dia juga lihat kesehatan kesehatan perusahaannya dia pasti akan masuk ke emiten lah kalau menurut saya. Ya kalau kita ngomongin ya. Bisa jadi ke ETF-nya juga ya kalau kita ngomongin kan ke marketnya si ini juga bisa. Tapi kalau saya perhatikan akan ujungnya juga masuk ke apa ke emiten gitu ya. Kalau beli fisik sih hampir nggak ini ya.
gitu kan. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Bitcoin store of value yang menarik, tapi harganya sudah naik cukup tinggi ratusan persen all time low. Sejak all time low dalam 3 tahun terakhir, apakah altcoin seperti Ethereum, XRP juga kecipratan sebagai store of value? Ya, Saya sih, kalau lagi bullish mah nggak ada yang kemahalan, masih bisa naik. Lagi bearish nggak ada yang kemurahan, masih bisa turun gitu kali ya. nah, cuman kalau altcoin mah saya nggak komen lah, Bitcoin mau. Ya, ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Apakah ketika naiknya saham karena store of value tanpa diimbangi ekonomi yang benar, bertumbuh, akan ada crash dulu sebelum rally? Bisa jadi Kanada misalkan karena orang euforia, biasanya kan market gitu ya, euforia dulu Hmm, dikoreksi lagi sih ya. Mungkin akan ada hmm, seperti itu. Kayak ya. emas kan, emas kalau menurut saya sih sudah orang tuh terlalu apa ya, euforia, terlalu hype, udah jauh melebihi real interest rate kan. Kita lihat tadi kan chartnya itu kelihatan jelas kan. Harga emas yang jauh melambung melebihi real interest rate. Ya sudah masuk menurut saya ke periodenya kan orang udah euforia gitu kan. Semua ngomongin beli emas, beli emas, beli emas gitu kan. Nah apakah akan ada koreksi? Ya kalau saya menurut saya sih akan ada. Biarpun orang ngomongin nanti 5 tahun lagi akan harga berapa. Ya 5 tahun lagi, 5 tahun lagi. Tapi selama 5 tahun perjalanan ini kan akan ada koreksi dulu gitu. Nah kalau saatnya koreksi justru saatnya time to buy justru kalau menurut saya. Ya kayak itu sih mungkin masukannya ya. CPO gimana potensinya kok? Ya, salah satu yang real asset itu bukan cuma hanya di ini tapi bisa jadi ke sawit juga, ke tanaman juga akan bisa. Itu yang nanti nextnya juga turunannya lagi yang paling bawah gitu. Real asset aja, real asset itu kan bisa jadi ke bangunan juga, properti juga bisa. Ya tadi saya ngomongin kan, orang akan back to real asset gitu. Tapi bukan berarti real asset ini orang tuh akan memiliki si real assetnya ya, bisa jadi ke sahamnya yang tadi saya bilang gitu. Itu sih. CPO kemarin ada berita ini apa India potong bea impor ya. Hmm. Itu CPO mungkin bisa jadi peluang buat kita karena kita lihat terakhir itu saham-saham CPO lumayan menarik gerak ya. Secara cat menarik gitu ya. Ya, tapi yang perlu diingat ya setiap saat pasti ada berita jelek lah. Nggak mungkin adem-adem aja. Nanti udah adem pasti muncul lagi berita yang begitu-begitu ya. Jadi Betul, nggak pernah tenang lah kita. benar Jadi sih. diterimain aja gitu, dijaga. Nih kalau ada begini berarti kita mesti ngapain. Kalau ngarep bersih nggak ada berita nggak mungkin pasti ada ya. Iya betul sih. Cuman penjahatnya beda-beda gitu ya, Dre. Bad newsnya ganti-ganti. Ya, betul sih. Jadi bisa Nah, ceritanya bisa beda-beda. update kondisi Hero gimana kok sekarang? Ya, kalau Hero sih, kalau dari manajemennya sih, saya lihat sih ada perbaikan ya. Terakhir tuh akan ada mau jual aset kan di tahun ini, harusnya kuartal 1, tapi saya lihat tuh nggak ada ya. Mungkin masuknya ke kuartal 2 kali ya. Nah, seberapa besarnya saya masih belum tahu tuh ya. Nah, apakah akan berdampak sampai ke laporan keuangan? Nah, saya lihat saat ini IKEA-nya pertumbuhan growing-nya masih belum bagus, IKEA-nya. Tapi yang pertumbuhan signifikannya tuh di apa namanya di Guardian-nya, di Guardian itu bagus banget. Jadi yang menopang pertumbuhannya di Hero sendiri itu saat ini tuh di Guardian. Jadi IKEA-nya belum, ya, IKEA-nya belum. Nah, ini yang perlu kita cermati, apakah IKEA di sini tuh akan ada saingan juga dengan barang-barang China mungkin yang sejenisnya yang murah, gara-gara nggak bisa growing-nya tuh cukup signifikan gitu ya. Soalnya challenging terus ya saya lihat ya IKEA-nya cukup challenging ya. Nah, atau mungkin memang belum ketemunya aja momennya gitu kan untuk IKEA-nya sendiri gitu. Nah, ini yang kita perlu perhatikan. Tapi yang saya cukup senang tuh ya semakin efisiensi sih. Nah, cuman seberapa cepat dia bisa efisiensi lagi, seberapa cepat dia bisa turn around, naik lagi ke apa, naik ke pertumbuhan laba dan gimana nya, ini perlu kita perhatikan sama-sama karena memang cukup lama ya. Ternyata nggak secepat membalikkan telapak tangan sih. Tapi arah-arahnya semua menjurusnya ke arah sana, cuma nggak cepet. Sayangnya di sana aja sih, gitu. Kalau mau turn around perusahaan yang lain, ada yang alternatif lain juga yang lebih cepat sih kalau kita ngomongin. Cuma Hero apakah di sekarang menarik? Sebenarnya valuasi menarik sih, cuman ya saya nggak cepet aja sih manajemennya. Nah kita perhatikan ya tahun ini ya, mudah-mudahan akan ada perbaikan-perbaikan. Tapi saya nggak tahu nih seperti apa ya. Disclaimer on ya, bukan aja kan beli menjual. Oke, pertanyaan udah semua ya. Kira ada penutup, Andre, yang mau disampaikan? eh Penutupnya ya mungkin kalau ada news berita-berita seperti obligasi ya yang misalkan
ngomongin tentang fear di market, ya mungkin akan ada koreksi dulu. Ya saya sih masih percaya dalam waktu dekat ini akan ada koreksi dulu ya. Seperti yang saya sudah bilang, mungkin karena hutangnya Amerika, karena obligasinya mungkin, dan karena Jepang bond bisa jadi apapun berita itu justru kalau menurut saya itu peluang ya, peluang buat kita justru invest ya. Nah, saya juga mengajak teman-teman untuk melihat investasi untuk yang lebih jangka panjang. Mudah-mudahan kalau memang betul kita sesuai dengan mania face, kita bisa pilih emiten-emiten yang menarik, yang bukan cuma hanya dipegang dalam jangka waktu 1 atau 2 bulan, atau mungkin dalam hitungan bulanan aja, bisa jadi dalam hitungan tahunan, karena kita bisa nikmatin pertumbuhan sambil nikmatin yieldnya juga yang menarik. Nah, untuk tahu apa emitennya seperti bagaimana, ini sudah dibahas juga di Hints ya. Ada watchlistnya, ada risetnya. Teman-teman kalau mau lihat itu bisa dilihat di sana. Ini peluang buat kita untuk bisa menikmati emiten yang kita pegang untuk sedikit lebih jangka panjang lah. Untuk 2 3 tahun mungkin kita bisa nikmatin, mudah-mudahan kenaikannya yang bisa cukup signifikan. Itu mudah-mudahan. Nah ini semua watchlist dan risetnya itu sudah tersedia di Hints. Jadi saya lihat sih cukup baik ya. Jadi teman-teman kalau yang mau nanya-nanya soal emitennya, pilihannya apa, itu bisa ke sana. Gitu. Itu dari saya sih. Mungkin dari CPV mungkin akan ada. Oke, ya kalau dari saya, ya pasar pasti akan selalu bergejolak ya Bapak Ibu. Nah kita juga nanti ada Agustus juga ada rapat buat penentuan debt ceiling ya Andre. Biasanya nanti ada keputusan-keputusan yang bikin pasar akan bergejolak. Ya, kita ingat juga dulu waktu Presiden Trump jadi presiden juga kan memang pasar digoyang-goyang terus ya. Tapi karena ada gejolak itu kita bisa dapat peluang ya. Peluangnya di mana? Peluang untuk yang kita mau cari dividen hunter biasanya ya, supaya kita bisa dapat yield yang besar, karena kalau saham kalau lagi turun semua takut, yang bagus yang jelek semua juga dibuangin. Nah itu kalau biasa big cap kita nawar nggak dapat, nah ini mulailah kita bisa kumpulin buat nanti mungkin kalau kondisi sudah balik normal, harga kita bisa dapat capital gain dan dividen yield kita juga bisa lebih besar ya. Ya, jadi mulai sekarang coba dilihat-lihat apa aja yang dividennya besar-besar, kita di Hints juga ada listnya ya Re. Benar. Itu yang nggak terlalu tahan lihat gejolak pasar ya bisa kumpul di sana. Tapi kalau senang lihat gejolak pasar ya kita juga mesti aware ya. Gerakan saham bisa naik itu bukan cuma karena fundamental aja, Bapak Ibu. Kadang-kadang ada momentum, ada sentimen atau ada kepentingan pihak-pihak tertentu yang memang pengen saham itu naik gitu ya. Jadi kadang-kadang ada peluangnya juga di saham-saham yang memang kok ini udah mahal, kok ini udah murah gitu. Nah, itu juga jangan kita kok bisa begini, bisa begitu, ya memang ada kondisi pasar itu seperti itu gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini kalau dari saya, jangan lupa besok masih tutup ya Bapak Ibu, pasar bukanya Selasa ya. Jangan nanti besok bingung, ini pada ngeheng online trading gitu. Enggak, besok libur, masih Selasa baru buka ya. Itu kalau kali kalau dari saya ya. Saya udah tutup aja gitu, Dre. Oke, sip. Nanti kita ditayang di YouTube ya, Bapak Ibu. Terima Tuh. kasih atas kebersamaannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kalau misal ada usulan atau misal ada masukan, boleh message langsung di Instagram IAI ya, Dre. Ya. Boleh Akan. message. Follow Instagram kita ya, jangan lupa ya. Gitu. Oke. Dan terus siapa tahu kalau ada yang mau minat ikut kelas masterclass, kita ada 14 sesi. Nanti penutupnya itu live kita bareng Pak Erman, Pak Donald, Mas Aji, Andre, dan saya. Itu nanti buat penutup itu ada di situ. Kalau yang ketinggalan bisa nonton siaran, ada rekamannya di websitenya HITS. Oke, Oke. itu dari saya. Thank you semuanya ya. Mungkin ya, CPV, thank you ya, teman-teman Yuk, terima semua kasih ya. Andre, Sampai Bapak jumpa Ibu nanti semua. di live berikutnya. Sukses selalu ya. Sukses ya. Selamat Bye. berlibur sehari lagi ya Bapak Ibu. Saya izin pamit, sehat-sehat semua ya. Bye-bye. Bye-bye.